Siapa yang lebih unggul, series Indonesia atau luar negeri? Dan kita siap berdebat, dan kamu akan jadi saksi. Hai Sobat Klaklik, kembali lagi di video kali ini kita bakal battle series edisi romance dan komedi. Yes. Indonesia versus Korea. Kira-kira siapa pemenangnya? Indonesia. Korea. Indonesia sumpah. Nggak, gas aja sekarang. Oke, Kita battle boleh. sekarang juga. Oke, kalau di video kali ini aku bakal nge-stand Korea. Kalau aku anak Indonesia banget, jadi aku akan Indonesia pilih Pride. series Indonesia. Kira-kira apa Kak Indonesia. seriesnya? Ada, namanya Imperfect. Pasti kan udah nonton kan? Itu seriesnya 15 juta penonton loh. Dari Wow. 35 pasti lebih dari 15 juta penonton. Iya sih pasti, karena viral ya. Viral dan isinya orang-orang kocak semua. Kumpulan anak-anak stand up. Kalau aku dari sisi Korea ini, aku strong girl Namsoon. Oh, wow. Iya, buat yang suka series-series Korea, pasti kalian pernah denger series ini karena series ini seru banget dan bener-bener gak nyangka gitu plotnya. Oh, masa? Tapi aku yakin kali ini aku yang bakal menang. Enggak Indonesia. Aku Korea. Kayaknya Indonesia Raya dulu boleh. Gak usah. Oke. Nggak takut. Oke, di beta komedi romance Indonesia versus Korea ini, kalian harus memberikan statement yang kuat kenapa series ini bisa jadi yang terbaik. Oke, pertanyaan pertama, selama 60 detik berikan alasan kenapa series ini terbaik, dimulai dari Imperfect. Nah, kenapa aku bisa bilang Imperfect ini jadi series terbaik Indonesia? Karena yang pertama, isinya orang-orangnya lawak semua ya. Orang-orang stand up, ada Kiki, Aci Resti, dan lain-lain itu temen-temennya semua kocak pastinya. Dan tapi kan biasanya kalau misalnya romance itu identiknya sama yang sedih-sedih. Nah, di Imperfect ini seriesnya dirangkum dengan komedi, tapi ada drama sedihnya juga, membahas soal persahabatan juga, independent woman juga, dan Wow. isinya adalah orang-orang yang memulai semuanya dari nol gitu, dan mereka juga mengejar karir serta percintaannya secara bersama-sama. Kayak jarang kan Jarang, iya. series-series yang romance-nya tuh begitu. Biasanya tuh kalau romance, kalau nggak sedih, emosi, perselingkuhan apa, ini kita dibikin nggak bosan. Dari ngakak iya, sedih iya, emosi iya. Terus kadang kita juga terharu sama perjuangan-perjuangan mereka di series itu, karena setiap tokoh tuh punya perjuangan masing-masing. Terus seru banget. Oke, selanjutnya berikan alasan kenapa series Stronger Namsoon ini yang terbaik, dimulai dari sekarang. Jadi, series Strong Girl Namsoon ini adalah series romance dan komedi dan juga kriminal. Jadi kayak di series ini itu ada 3 generasi dari nenek, ibu, dan si Namsoon ini sendiri. Jadi di keluarga ini itu ada perempuannya, anggota keluarga yang perempuan itu punya kekuatan super power, yang mana dia bisa lari lebih cepat, terus bisa ngangkat barang, terus bisa, pokoknya dia punya kekuatan gitu yang super power. Nah, di series yang ini dia bersatu untuk memberantas si penjahat gitu guys. Ini drama ini tuh memang kelihatannya fiksi, tapi aku ngerasa kayak kalau misalnya ini ada di dunia nyata, aman dunia kita. Ya Oh nggak? iya kak, Iya, bohong. beneran ini. Bener. Oke, tetot. Oke. Dalam 60 detik, ceritakan siapa karakter favoritmu di Imperfect dan kenapa. Karakter favorit aku di Imperfect itu Neti. Neti itu yang main Kiki Saputri. Kita udah tahu lah ya Kiki Saputri itu kayak gimana gitu, orangnya lucu. Kita tuh biasa ngeliat dia di sosial media atau di beberapa televisi itu sifatnya lucu, humoris. Tapi di Imperfect ini kita bisa lihat sisi si Kiki ini acting jadi orang yang independen. Habis itu dia berusaha menggapai karirnya sendiri mulai dari nol. Dia jadi ketua geng di kosan. Jadi cerita si Kiki ini ngekos guys dari Jakarta, dan dia kerja apa aja untuk bisa dapetin uang banyak karena dia pengen nikah sama pacarnya. Padahal pacarnya juga bukan cowok baik-baik gitu. Jadi si Kiki ini, perempuan itu kan kadang kalau nggak disibukkan sama karir, dia sama percintaan, dan itu nggak bisa berjalan dua-duanya katanya ya. Kata siapa? Tapi ada saya baca di buku kayak gitu. Tapi di series ini Kiki tuh berusaha menjalankan karir dan percintaannya. Oke, selanjutnya ada 60 detik, ceritakan siapa karakter favoritmu di Stronger Namsoon dan kenapa.
Jadi karakter favorit aku di Strong Girl Namsoon ini adalah si Byeonusok. Byeonusok di sini cakep banget guys gitu. Di sini Byeonusok ini sebagai villain, jadi sebagai orang yang jahatnya. Yang aku tahu itu biasanya Byeonusok itu memerankan peran yang romantis, yang bener-bener cowok-cowok bucin. Apalagi pas kemarin itu dia abis main Lovely Runner ya, itu dia bener-bener bucin banget. Jadi pas dia main ke sini, dia jadi orang yang jahat, yang misterius. Itu bener-bener beda sama karakter dia yang biasanya. Apalagi dia itu waktu awalnya itu viral karena dia adalah seorang model kayak gitu. Jadi kalau kalian nonton series ini, kalian akan tergila-gila banget sama Byeonusok yang berperan sebagai Ryu Shio, dan aku yakin banget kalian akan jadi fangirlnya Byeonusok nih kayak aku sekarang. Habis waktunya. Tapi aku juga yakin sih. Kenapa tuh? Yakin kalau series Indonesia bakal menang dibanding series kamu sekarang. Enggak sih, aku yakin karena Enggak, aku menang karena ada Byeonusoknya. Aku menang karena ada semua golongan stand up comedy apa. Enggak apa-apa. Oke. Pertanyaan saya, dalam 3 menit sebutkan dan jelaskan 3 latar tempat yang paling berkesan bagi kamu di series ini, dimulai dari Strong Girl Namsoon. Oke. Jadi aku punya top 3 lah ya, 3 latar tempat yang seru banget untuk di-notice sama teman-teman kalau misalnya mau nonton si Strong Girl Namsoon ini. Yang pertama, dia itu base ceritanya ada di Mongolia sebenarnya. Karena si Namsoonnya ini menghilang dari genggaman bapaknya tuh di Mongolia. Jadi dia dari kecil sampai besar tuh di Mongolia. Nah, karena si Namsoonnya ini punya kekuatan, ada satu scene pas lagi di Mongolia itu dia ngelempar lonceng, ngelempar gitu sampai ke Korea, guys. Gila, sejauh apa itu? Berlebihan, itu series berlebihan. Karena ini fiksi kan. Siapa yang punya kekuatan itu di sini gitu kan. Tapi itu benar-benar kayak hah gitu. Kayak bener-bener sekuat itu gitu. Iya. Terus abis itu dia terbang dari Mongol ke Korea. Sampai mau ke Korea itu si pesawatnya tuh dibajak gitu guys. Sampai gak bisa turun. Akhirnya dia turun dari pesawat dan berhentiin pesawatnya. Itu kayak seru banget. Biasa aja sih. Waktunya habis ya. Bisa aja kita lanjut ke Imperfect Baidel. Salam. Oke, kalau Imperfect ini latarnya adalah di Jakarta. Di Jakarta ada lagunya Malik lagi ya. Iya. Pokoknya seru banget. Enak banget. Makasih ya udah dengerin. Di Jakarta ada 3 latar yang benar-benar bikin aku kayak ini tuh semua orang Jakarta, pasti semua orang Indonesia pasti tahu. Yang pertama adalah kos-kosan guys. Jadi ceritanya di Imperfect ini 3 perempuan atau 4 perempuan. 4 perempuan ini ngekos. Nah, kayak di sudut Jakarta tuh pasti selalu ada kos-kosan gak sih? Mau di mana? Manggarai ada, Tebet ada, Jaksel, Jakbar, Jaktim, semua ada. Cawang, Halim, Bekasi juga ada. Bekasi ada. Di semua sudut itu pasti ada kos-kosan, dan itu relate banget sama teman-teman yang merantau gitu. Jadi aku pas ngeliat kayak ini Imperfect cerita orang apa cerita gue nih? Gue juga ngekos soalnya. Kamu ngerantau juga? Iya. Oh, berarti kamu Imperfect? Oh enggak, aku udah perfect soalnya. Oke, lanjut. Sorry. Oke. Terus yang kedua adalah dia ada satu scene yang lagi makan nasi goreng di pinggir jalan. Wah, depan kantor kita juga ada itu nasi goreng. Deket kosan aku kayak di Jakarta tuh banyak banget yang jual nasi goreng. Terus kayak pas ngeliat kayak, oh aku sama series ini ternyata deket ya. Apalagi orang-orang yang tinggal di Jakarta ngekos, anak kosan pasti makannya juga nasi goreng gitu. Dan itu dibikin tuh relate banget gitu loh sama kehidupan asli gimana kita di Jakarta. Terus yang ketiga adalah gang. Scene gak seru banget nih. MC-nya gak seru ya. Oke, selanjutnya mana yang lebih viral, drama Indonesia atau cerita milik drama Korea? Yang jadi fenomena global menurut kalian, bagusan Imperfect atau Imperfect. Strong Girl lah. Imperfect. Strong Girl guys. MC-nya ngomong Imperfect gak cepet? Enggak. tahu sih berapa jumlah penonton Imperfect dan berapa jumlah penonton Strong Girl Namsoon? Kasih tahu Imperfect berapa? Oh bukan, ya, tahu. Itu kamu ya? Itu tugas kamu. 15 juta itu di tahun 2023 kalau nggak salah. Ini kan udah 2025, pasti lebih dari 15 juta lah. Series mana Indonesia bingung. Iya, berarti kamu mengakui kan guys, Indonesia, drama Indonesia tuh lebih baik. Enggak gitu, kan belum dengar penjelasanku ya. Jadi si Strong Girl ini juga viral di Korea, iya, di internasionalnya juga iya kak.
Iya, terus dia kan bawanya lewat Netflix ya. Itu juga jadi film paling terlaris di 2023. Series paling terlaris di 2023. Tetap Imperfect tadi dari film terus ada series yang season 1, season 2. Berarti lebih menggelegar kan ini sampai 2 season, Bos. Tunggu dulu ya, Kak. Oh iya, boleh silakan. Strong Girl Namsoon ini itu adalah sequel dari Strong Woman Do Bong Soon. Jadi emang ini udah yang keduanya dari si series Strong Girl Namsoon gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Kasih statement terkuat kalian kenapa series kalian layak menang di battle kali ini. Dari siapa? Kita split aja. Dari Imperfect dulu deh, boleh. Silakan. Oke, dari Imperfect dulu. Kenapa sih ini harus menang, guys? Itu kan di Indies Ekonomi kan masih di Indonesia kan. Anjay, Harusnya kalian Indies itu Ekonomi. dukung produk-produk Indonesia. Terus series Imperfect ini adalah series buatan lokal yang dimana isinya tuh semua orang-orang stand up yang tadi sempat aku mention beberapa kali. Dan isinya benar-benar relatable. Cinta-cintaannya tuh nggak cuma bucin-bucinan doang, tapi kita juga diajarin untuk belajar ya. Belajar mandiri jadi perempuan, belajar nggak ngandelin laki, belajar buat mengejar karir, belajar buat tidak menyusahkan keluarga, tapi gimana caranya itu masih berjalan beriringan dengan hubungan percintaan kita. Jadi kalau misalkan ngerasa gagal di karir, belum tentu kan gagal di percintaan. Ada juga yang berhasil di percintaan tapi gagal di karir. Nah, di Imperfect ini semuanya dua-duanya itu belajar untuk beriringan gitu. Ketawa iya, sedih iya, baper iya, ngakak tuh bener-bener ngakak banget sih nonton series ini. Jadi kayak buat apa kalian dengan nonton series tapi kalau bikin kalian nangis, mending nonton yang happy biar kalian happy. Dan karena harus Indonesia tuh harus menang, guys, karena kayak Indonesia banget, bro. Oke, bro. Strong Girl Namsoon itu gimana? Kalau Strong Girl Namsoon, jadi kenapa layak menang? Kalau kalian biasanya nonton yang sedih-sedih, tadi bener kata kakak yang ini, sedih-sedih, ini tuh bener-bener seru banget. Jadi dia relate sama kehidupan kita juga, Sobat Klik. Relate yaitu karena dia memberantas kejahatan kan. Nah, kalau si Strong Girl Namsoon ini kenapa layak menang? Menurut aku dia relate sama kehidupan kita, di kehidupan di Indonesia. Kalian bisa lihat nanti di seriesnya, itu tuh tentang kejahatan nih, series ini tentang kejahatan yang emang relate di Indonesia. Mulai dari kayak penculikan, terus teror, kayak gitu. Terus si Strong Girl Namsoon ini itu dramanya tuh light banget. Jadi kalau kalian yang nggak suka mikir, kalian yang nggak kayak aduh aku males banget deh drama yang bikin aku mikir karena jalan ceritanya rumit, ini tuh enggak sama sekali. Ini light banget, seru, walaupun memang fiksi, tapi aku ngerasa kalau si Namsoon ini ada di dunia nyata, dunia kita akan aman banget gitu, karena dia benar-benar bisa flash bantuin orang yang kesusahan kayak gitu, guys. Masa iya sih, Kak? Bohong ya. Kalau kamu nggak percaya, tonton ya. Oke, guys, itu dia tadi battle series romance komedi antara Indonesia versus Korea. Nah, kira-kira siapa sih yang bakal menang? Kalian bisa komen aja di bawah, Indonesia atau Korea, dan komennya terbanyak itu dia yang menang. Kalau menurut aku sih Indonesia ya. Kalau menurut aku pasti Korea kan? Enggak, kalian udah nonton Imperfect kan? Enggak, harus nonton sekarang kalau belum. Sekarang. Jangan Komen lupa. Sekarang. Jangan lupa apa, Kak? Jangan lupa Like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan sama video yang akan diupload di sini. Oke, thank you all. Indonesia, Dadah. komen Indonesia. Korea.